Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menarasikan terkait dengan moderasi beragama. Perlu kita ketahui bersama bahwa dekade akhir ini banyak sekali fenomena-fenomena kekerasan dalam beragama, berjihad di jalan yang keliru dengan mengatasnamakan agama. Maka di sini langkah untuk menangkal atau membendung paham-paham radikalisme perlu diadakannya atau diimplementasikannya konsep moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berangkat dari akar kata yang disebut dengan moderat atau kata sifat turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Di dalam KBBI, moderasi atau moderat diartikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Jadi kalau kita simpulkan, moderasi beragama adalah sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Kalau di dalam bahasa Arab, moderasi disebut dengan wasatiyah yang berarti tengah-tengah. Juga mengandung makna i'tidal yang berarti adil dan tawazun yang berarti seimbang. Maka orang yang menerapkannya disebut dengan wasit atau orang yang moderat. Lawan kata moderat yaitu tatorruf yang berarti ekstrim, radikal, dan eksesif atau berlebih-lebihan. Maka disebut juga dengan ekstrim yaitu al-ghulwu atau tasyaddud, yaitu berlebih-lebihan di dalam beragama. Maka jalan yang harus kita ambil yaitu adalah bersikap moderat, yaitu tidak berlebih-lebihan atau sedang. Nah, apa pentingnya kita mengimplementasikan moderasi beragama khususnya di Indonesia ini, di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tentu sangat penting, karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan majemuk. Maka konsep moderasi beragama ini harus benar-benar kita terapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, mengapa kita perlu menerapkan sikap moderat? Yaitu untuk menangkal paham-paham radikal, puritanisme, dan juga nanti akan sampai ke atasnya itu kalau sudah kepada yang namanya irhabi atau terorisme. Jadi seseorang dianggap melebihi batas atau ekstrim dalam praktek beragama itu apabila melakukan 3 hal. Yang pertama adalah dianggap ekstrim. Kalau atas nama agama, seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan. Kemudian yang kedua, seseorang dianggap ekstrim kalau atas nama agama, seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Kemudian yang ketiga, seseorang dianggap melebihi batas atau ekstrim kalau atas nama agama, seseorang dengan sengaja melanggar hukum tanpa alasan yang jelas. Tentu ini harus kita lawan, harus kita cegah, harus kita narasikan moderasi beragama ini, yaitu untuk menangkal paham-paham radikalisme yang seperti ini. Nah, kemudian juga perlu diingat, yang disebut moderat itu bukan orang yang dangkal keimanannya, bukan orang yang menganggap sepele tuntunan agama, dan juga bukan pula orang yang ekstrim liberal. Kemudian ciri-ciri orang yang menerapkan perilaku moderat atau 4 tanda perilaku moderat. Yang pertama yaitu tentu kita mengakui atau mengikrarkan cinta tanah air. Kemudian yang kedua,
mempunyai toleransi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, anti kekerasan. Dan yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, kemudian gerakan moderasi beragama ini perlu kita implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita dalam menjalankan agama, karena ini sesuai dengan ayat yang di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bahwasanya Allah telah menjadikan kalian semuanya umat yang tengah-tengah. Umat yang tengah-tengah ini berada di dalam posisi antara disebut dengan tatarruf tasyadudi dan tatarruf tasahuli. Tatarruf tasyadudi ini kita kenal dengan yang namanya ekstrim kanan, dan tatarruf tasahuli ini kita kenal dengan istilahnya ekstrim kiri. Tatarruf tasyadudi diantaranya adalah mereka yang menganut paham puritanisme, jadi mengembalikan semua ajaran itu kepada Al-Quran dan hadis. Ini namanya adalah puritanisme. Ini masuk kepada golongan ekstrim kanan. Kemudian di atas puritanisme ini ada fundamentalisme dan radikalisme. Selain mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis, mereka menggunakan jargon wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Mereka sering menyuarakan barang siapa yang mengambil hukum selain dari hukum Allah, maka mereka adalah orang kafir. Kemudian yang lebih ekstrim lagi di atasnya ada irhabi, nama irhabi atau terorisme. Nah, ini juga wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Selain mereka mengkafir-kafirkan, mereka menganggap orang yang tidak sepaham dengan mereka, maka darahnya halal untuk dibunuh. Nah, ini tentu sangat ekstrim sekali. Nah, lawan kata dari ekstrim kanan itu adalah tatarruf tasahuli, yaitu liberalisme. Jadi di mana konsep moderasi beragama ini, yaitu adalah di tengah-tengah tersebut. Maka tidak terlalu ekstrim kanan dan tidak terlalu ekstrim kiri. Maka kita harus mengambil jalan tengah ini yang kita sebut dengan tawasud. Berperilaku tidak gampang mengkafir-kafirkan, juga tidak mempermudah atau menggampang-gampangkan agama. Maka disinilah konsep moderat itu. Nah, bagaimana seharusnya gerakan moderasi beragama ini? Maka yang perlu diterapkan dalam menggalakkan gerakan moderasi beragama ini, yang pertama adalah tasamuh, yaitu toleransi. Kemudian yang kedua, tawasud atau i'tidal, yaitu tawasud adalah tengah-tengah, i'tidal artinya seimbang. Kemudian juga i'tidal maknanya adil. Kemudian yang ketiga, tawazun atau seimbang. Inilah yang seharusnya kita terapkan di dalam menjalankan agama, yaitu kita harus moderat atau mengambil jalan tengah, akomodatif, toleransi, dan tidak gampang mengkafir-kafirkan atau tidak gampang menyalah-nyalahkan orang lain, tidak merasa benar, dan juga tidak kita mengentengkan agama. Itulah yang disebut dengan moderat. Mari kita bersama-sama di dalam beragama kita implementasikan moderat, bersikap moderat. Sekian, terima kasih. Demikian narasi moderasi beragama yang dapat kami sampaikan. Salam moderasi beragama. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.